Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut dari granny square model seperti ini menjadi tas yang cantik dengan model seperti ini. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Benangnya kali ini kita menggunakan benang polyester yang small ply. Di sini saya pakai merek Polycherry. Siapkan dua warna ya. Saya pakai warna coklat tua dan coklat muda. Oke, untuk hakpennya kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan beberapa buah penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat granny square dengan model seperti ini sebanyak 13 buah. Bagaimana cara membuat granny square ini? Teman-teman bisa lihat di video tutorial yang berikut ini ya. Atau bisa juga ikuti pola tulis dan foto step by stepnya seperti ini. Oke, di sini saya sudah selesai membuat granny square yang sama dengan pola ini sebanyak 13 buah. Selanjutnya kita akan tata granny square ini. Posisi penataannya sebagai berikut. 2 kita letakkan di atas. Lalu di bagian tengah 3. Nah, ini nanti yang bagian kiri dan kanan akan kita lipat seperti ini ya. Lanjut. Nah, kemudian di bagian bawah ini juga kita lipat seperti ini. Oke, bentuk tasnya nanti kurang lebih seperti ini. Berarti ini kita posisikan yang sisi buruk ada di atas ya. Nanti kita timpa dengan ini. Jadi yang ini nanti jadi sisi belakang, ini jadi sisi depan. Oke, kalau seperti ini jadinya sisi baik ada di sisi luar semua dan sisi buruknya ada di bagian dalam. Kalau sudah selesai ditata seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita gabungkan semua granny square-nya. Bagian manakah yang harus disambungkan? Jadi kita sambungkan ini ya, semua sisi yang saling ketemu di sini dan di sini. Jadi yang kita biarkan terbuka adalah di sini, bagian ini dan bagian ini. Oke, jadi ini tidak perlu kita jahit, tidak perlu kita gabungkan. Oke, di sini saya akan mencontohkan teknik yang digunakan untuk menggabungkan kedua granny square-nya.
Kita akan kerjakan dengan teknik flat slip stitch menggunakan benang yang warna coklat muda dan hakpen. Kita akan mulai dari bagian sudut. Di sudut ini kita polanya ada 2 HDC, 2 rantai dan 2 HDC. Kita masuk di HDC yang kedua. Begitu pula di granny yang satunya. Jadi kita masuknya di rantai ya, di rantai yang terdekat. Di rantai yang terdekat dengan sisi yang akan digabung. Ini kita buat simpul dulu. Oke, kita lanjut di lubang HDC yang pertama. Kita masuk di 1 serat dari atas. Kita juga masuk di HDC pertama, granny square yang satunya. Dari sisi atas juga masuk di 1 serat. Kita ambil benang warna coklat mudanya, slip. Oke, seperti ini caranya. Kita lanjutkan lagi di stitch berikutnya. Hasilnya seperti ini teman-teman untuk flat slip stitch. Kita lanjutkan terus sampai selesai bertemu di bagian sudut lagi. Oke, di sini saya sudah selesai menggabungkan satu sisi. Hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan gabungkan lagi. Saya akan gabungkan yang sisi ini. Sebelum ke sisi yang berikutnya, kita buat dulu 1 rantai ya teman-teman. Nah, baru kita masuk di lubang rantai yang berikutnya ini. Masuk di 1 serat. Nah, di bagian ini juga kita masuk di rantai yang terdekat dengan sisi yang akan digabungkan. Ini serat HDC-nya, ini serat rantainya. Oke, nah ini pastikan posisi benang yang warna coklat muda ini ada di bawah. Ada di bawahnya granny. Nah, baru kita lanjut membuat flat slip stitch. Lanjutkan terus sampai ujung. Oke, sampai di sini ketiga granny square sudah selesai digabungkan.
Selanjutnya kita akan lanjutkan terus cara kerja yang sama ya, menggabungkan dengan flat slip stitch hingga ke 13 granny square-nya selesai digabungkan dengan penataan yang sama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke, saya sudah selesai menggabungkan ke 13 granny square-nya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, di bagian depan dan belakang sama persis. Lanjut, kita akan membuat list bagian atasnya. Oke, untuk list bagian atasnya di sini saya menggunakan benang yang warna coklat muda karena benang yang warna coklat tua sudah habis. Nah, kita mulai dari HDC yang pertama ini ya. Kita mulai dari HDC yang pertama ini. Kita buat simpul dulu. Kita buat SC di HDC yang pertama. Kita pasangkan dulu penanda. Pasangkan penanda sebagai stitch yang pertama. Oke, lanjut kita buat satu SC di masing-masing lubang. Hingga bertemu dengan ruang 2 rantai yang ada di sudut. Semua HDC sudah terisi SC, ini totalnya ada 26 SC. Kita lanjut di ruang 2 rantai yang ada di sudut ini, kita buat 3 SC. 1 2 3. Lanjut kita buat 1 SC di masing-masing lubang HDC. Lanjutkan hingga bertemu dengan bagian pertemuan granny ini ya. Oke, bagian ini juga ada 26 SC. Selanjutnya untuk bagian pertemuan ini kita lakukan tusuk spesial ya, namanya SC 3 top. Caranya seperti ini. Masukkan hakpen di ruang 2 rantai. Lalu kita masukkan lagi di ruang 2 rantai yang ada di tengah ini. Lalu masuk lagi di ruang 2 rantai yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Baru kita ambil benang, kita lewati semua lubangnya. Oke, sebentar, saya ulangi lagi. 1 2 3. Ambil benang, kita lewatkan semuanya. Oke, nah hasilnya seperti ini. Ada 2 serat di hakpen. Baru kita ambil benang dan jadikan 1 SC. Oke, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut membuat 1 SC di masing-masing lubang HDC ya. Selesai membuat 26 SC untuk bagian sisi granny, kita bertemu dengan ruang 2 rantai ujung lagi. Di sini kita buat 3 SC. Lanjut kita buat 26 SC lagi untuk sisi granny. Oke, sudah bertemu dengan
sudut pertemuan ketiga granny, kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Di bagian depan kita buat tusuk spesial SC3 tok. Jadi kita masuk di ruang 2 rantai, 2 rantai lagi, dan 2 rantai yang ketiga. Oke, baru kita ambil benang untuk lewatkan semua ruang tadi. Oke, 2 serat kita jadikan 1. Nah, kalau sudah, kita tinggal lanjutkan terus cara kerja yang sama hingga selesai 1 putaran bertemu dengan penanda lagi. Sudah bertemu dengan penanda, di sini kita sudah menyelesaikan 1 putaran. Selanjutnya kita kerjakan untuk baris yang kedua. Tanpa slip stitch, kita langsung membuat SC di stitch yang pertama ya, yang ada penandanya ini. Nah, penandanya kita pindah ke sini. Ini adalah stitch pertama untuk baris kedua. Selanjutnya kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Untuk ekor benangnya ini kita ikutkan posisinya di atas hakband seperti ini ya. Jadi kita ikutkan merajut supaya lebih rapi. Sudah bertemu dengan bagian sudut yang kita buat 3 SC di ruang 2 rantai. Kita buat 1 SC di SC yang pertama dan di SC yang kedua saja. Jadi yang SC ketiga tidak kita isi. Selanjutnya kita akan buat sejumlah rantai untuk bagian strap atau handle-nya. Jadi untuk jumlah rantainya ini bisa disesuaikan keinginan sahabat rajut ya. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 120 rantai untuk handle-nya. Lalu kita tata dulu supaya tidak melintir. Baru kita lanjut mengerjakan SC. Oke. Nah, untuk bagian ujung yang satunya ini kita mulai membuat SC-nya di SC yang ketiga bagian sudut puncak ini ya. Di sini di ruang 2 rantai kita akan buat 1 2 3 SC. Nah, kita masuk di SC yang ketiga ini. Lanjut kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat SC di masing-masing lubang, kita bertemu dengan bagian pertemuan 3 granny square ya. Nah, di sini kita akan buat invisible 3 single crochet together atau 3 SC dijadikan 1, tapi kita bikinnya invisible. Gimana caranya? Jadi di bagian sudut ini, sudut yang runcing ke bawah, kita masuk di front loop atau serat depannya SC pertama yang ada di sini. Lalu kita masuk lagi di serat depannya SC yang pas tengah. Lalu masuk lagi di serat depannya SC yang ketiga.
Jadi 1 stitch di masing-masing sudut plus 1 stitch pas tengah ya. Di sini kita punya 4 serat di hakpen. Kita ambil benang, masuk di 3 serat aja. Seperti ini. Tersisa 2 kita jadikan 1. Nah, jadi untuk bagian yang runcing ke bawah, bagian yang sudutnya meruncing ke bawah ini, kita buatnya tusuk seperti ini tadi ya. Baru kita buat 1 SC lagi di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan sudut bagian puncak lagi, kita ulangi cara yang sama seperti waktu membuat handle di bagian depan. Selesai membuat 120 rantai untuk yang handle bagian belakang, kita lanjut membuat SC lagi. Sama ya, pastikan rantainya tidak melintir. Di sini kita masuk di SC yang ketiga. Sudah bertemu dengan bagian sudut yang turun lagi. Nah, di sini kita buat invisible 3 single crochet together. Masuk di front loop seperti tadi ya, caranya sama. 2 3. Jadikan 1, 2 serat jadikan 1. Oke, round yang kedua atau baris yang kedua untuk listnya sudah selesai. Kita lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Kita buat SC, pasang penanda. Kita lanjut dulu buat 1 SC di masing-masing lubang. Saya sudah selesai membuat SC-nya. Kini bertemu dengan bagian rantai. Bagian rantai untuk handle ini juga kita isi dengan SC. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang rantai. Oke, semua rantai sudah selesai diisi SC. Kita lanjut membuat 1 SC di masing-masing lubang. Bertemu dengan bagian sudut yang turun lagi, kita buat invisible 3 SC tok lagi. Kita lakukan cara yang sama hingga bertemu dengan penanda berikutnya. Oke, saya sudah menyelesaikan baris yang ketiga untuk list bagian atas, dan untuk handle-nya masih jadi 1 baris SC seperti ini. Selanjutnya kita akan ulangi cara yang sama, 1 SC di masing-masing lubang, dan di bagian sudut yang turun kita buat invisible 3 SC tok ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Kita buat sebanyak 3 baris. Saya sudah selesai menambahkan 3 baris SC.
Oke, selanjutnya di sini kita sudah bisa slip stitch. Nah, jadi ini setelah membuat invisible 3 SC top, di stitch berikutnya kita langsung buat slip stitch, lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya di bagian belakang. Selanjutnya, nah di bagian ini kan jadi kayak kurang seimbang ya, karena di bagian samping ini terlihat lebar, tapi yang bagian ini masih belum ada listnya. Jadi sekarang kita akan kerjakan cara yang sama. Kita buatnya mulai dari sini. Kita jalan seperti ini, memutar ke sini, kita buat SC juga. Nah, kita mulainya dari sini ya. Ini yang sudah terisi SC, berarti kita kerjakan di stitch yang belum ada SC-nya. Pasangkan penanda. Di bagian sudut yang turun ke bawah, kita buat invisible 3 SC tok lagi. Jadi kita ambil dari sini front loop, lalu stitch yang tengah, kita ambil front loopnya juga, lalu satu dari granny yang sebelah kiri, kita ambil benang, lewatkan di 3 serat, tersisa 2 serat, jadikan 1. Oke, baru kita lanjut bikin SC lagi. Sudah bertemu dengan bagian strap. Nah, ini kan lubang yang sudah diisi SC ini, berarti kita langsung ke sini ya, serat rantai. Kalau tidak mau ada terlihat lubang seperti ini, boleh juga diisi. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Sampai bertemu dengan penanda lagi. Sebelum bertemu penanda, di sini yang ada badan SC-nya ini kita isi juga dengan 1 SC ya. Oke. Kalau sudah, baru kita lanjut mengerjakan langsung buat SC di stitch yang pertama. Pindah ke sini penandanya. Kita lanjut kerjakan seperti tadi, 1 SC di masing-masing lubang dan invisible 3 SC tok di bagian sudut yang meruncing turun. Berarti nanti di sini kita tambahkan sebanyak 3 baris supaya sama dengan bagian ini ya. Pembuatan invisible 3 SC tok selain dilakukan di bagian sudut ini, juga dilakukan di bagian pertemuan antara badan tas dengan handle ya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Baru kita lanjut membuat SC-nya.
supaya hasilnya lebih rapi. Selesai menambahkan 3 baris SC, di sini kita sudah bertemu dengan 3 stitch terakhir dimulai dari penanda 1, 2, 3. Nah, di akhir ini kita buat invisible 3 SC together lagi. Seperti ini. Selanjutnya kita buat slip stitch di lubang berikutnya. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya di bagian dalam. Selanjutnya kita lakukan cara yang sama seperti ini untuk handle yang sisi belakang ini ya. Oke, saya sudah menyelesaikan bagian handle-nya. Hasil jadi tasnya terlihat seperti ini ya, sahabat rajut. Nah, untuk finishingnya teman-teman tinggal tambahkan furing di bagian dalam. Bisa dikunci dengan kancing magnet atau bisa juga pakai resleting ya. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut granny square dengan model seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.